Ini kok pakai sesuatu yang tidak lumrah menurut dia. Dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, Ustadz. Dia tidak tahu apa itu Ustadz. Akhirnya dia tanya, what is the meaning of Ustadz? Ustadz itu apa? Saya jawab, Ustadz is Muslim teachers, guru orang Islam. Nah akhirnya dia gantian saya tanya, and you, what is your name? My name is Audur Linda. Where do you come from? I am coming from Islandia. Namanya Audur Linda dari Islandia. How old are you? Saya 20 tahun. Santai bu, bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ke debuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok oklok. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Cat bien. Dari dulu udah 4 kakinya. Akhirnya dia saya tanya, agama kamu apa? Dia bilang, before I am Christian. Sebelumnya saya menjadi orang Kristen. And now I am ateis. Tapi saya sekarang menjadi orang ateis. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, why? Dia jawab, because God is nothing. Tuhan itu gak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami percaya kepada ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan ketuhanan. Umurnya 20 tahun. Akhirnya dia tanya sama saya begini, boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda? Saya bilang, of course, silakan. Anda mau tanya apa? Dia tanya, kenapa perempuan itu di dalam Islam diperlakukan seperti orang di penjara? Dia bilang, maksudnya apa? Auratnya harus ditutup. Tidak semua orang boleh pegang, mendekatinya, menikmatinya harus menggunakan pernikahan. Itu Islam. Makanya mas, nikah. Kalau sayang, jangan dimantanin. Kalau mantan, jangan disayangin. Ya. Masuk. Makanya kalau cinta langsung, jangan kamu galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Wah. Senang langsung dilamar. Taklukan cewek dengan kobil tuh bukan dengan I love you. Yang datang dengan membawa seperangkat alat sholat akan mengalahkan dia yang datang kepadamu dengan membawa coklat. Asik. Akhirnya apa pak? Yang datang membawa alpat akan mengalahkan raimu yang coklat. Ya. Akhirnya saya jawab, kenapa Anda mengatakan demikian? Karena menurut saya, kata dia, perempuan Islam itu terjajah, nggak bebas, apa-apa dibatasi. Kenapa demikian? Saya jawab, hey Audur Linda, you know Ratu Elizabeth Queen? Kamu tahu nggak Queen Ratu Elizabeth? Yes, I see. Dia bilang, ya saya tahu. Ratu Elizabeth itu di Inggris dianggap terhormat. Saking terhormatnya Ratu Elizabeth, tidak semua orang boleh mendekat. Hanya keluarga terdekat yang boleh mendekat kepada Queen Elizabeth. Saya bilang, dalam mata kami orang Islam, perempuan itu posisinya lebih terhormat dibanding Ratu Elizabeth. Perempuan itu pribadi yang terhormat. Kenapa? Karena banyak dari perempuan yang melahirkan orang-orang terhormat. Betul? Betul. Makanya ibu-ibu, jaga kehormatanmu, jaga marwahmu, jangan kamu umbar. Mbak-mbaknya tolong. Kalau ada cowok suka sama kamu, gak usah pacaran. Pilihannya cuma satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Masuk. Kenapa? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Masuk, Pak. Sekarang semuanya diperbaiki fisiknya, tapi lupa memperbaiki hatinya. Maka yang terjadi apa? Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Sekrupkok. Baut. Buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkai meletek-meletek. Aku perimen gudiken ya. Mbak, dijaga. Karena apa? Karena perempuan ini makhluk terhormat. Bahkan mohon maaf, untuk menghalalkannya harus membaca syahadat dulu.
Makanya mas-mas kalau mau menikah Mbak Mudinya bilang apa Mbak Naibnya? Ayo syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu sakralnya seorang perempuan. Sehingga memegangnya harus dengan qabil tuh. Dengan akad. Saya bilang. Ternyata yang bertanya ini Bapak Ibu, dia lahir dari keluarga yang tidak beragama. Bapak ibunya tidak menikah. Jadi kalau di Islandia itu laki-laki senang sama cewek ya sudah kumpul, jadi anak ya sudah. Cari pengesahan di pengadilan, tidak perlu menikah. Beda dengan kita, kalau senang nikah. Mas-mas itu, dan nikah. Insya Allah menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Dalan bayi ini siapa? Ini barokah. Kok mantep temen, dalan bayi. Matane. Dalan barokah. Dalan bayi, ya pasti ya. Makanya kemudian apa? Dia mendengar jawaban saya, dia kaget. Oh demikian, ya. Begitu saya mau masuk studio, kebetulan saya punya acara di iNews TV namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah waktu itu. Insya Allah besok habis lebaran ini saya punya acara di Antv namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Insya Allah ibu-ibu bering besok saya ajak masuk TV, acara patroli. Akhirnya dia bilang sama saya begini, I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Why? Kenapa? Karena saya tertarik dengan cara Anda berdakwah. Akhirnya Audur Linda ini saya sadarkan Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hampir 2 tahun, sekarang sudah bisa baca Quran, sholat 5 waktu terjaga, dan kemarin Ramadan di Islandia dia WA saya. Abah, apa tak bilang? Alhamdulillah puasa saya bisa menjalankan dengan baik. Saya tidak puasa hanya ketika period. Yang dimaksud dengan period itu apa? Head. Coba, ini mu'alaf. Saya kemarin dikritik gara-gara Mas Deddy Corbuzier posting LGBT. Miftah nggak maksimal mendidik Deddy Corbuzier. Sholatnya masih bolong-bolong. Saya bilang, Umar bin Khattab itu yang mensyahadatkan Nabi Muhammad. Dia sholat setelah 13 tahun masuk Islam baru sholat. Mas Deddy baru 3 tahun sudah sholat walaupun belum genap. Dia sudah korban, dia sudah puasa. Kok dicari-cari kekurangannya? Kamu yang mengatakan Miftah liberal, mendidik orang nggak benar. Pertanyaan saya, berapa orang yang telah kamu Islamkan? Saya hampir tiap hari, Bu. Ada yang minta untuk saya Islamkan. Rata-rata alasannya apa, Pak? Karena mereka menjawab Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ya jelas, ganteng kok. Ya pada gondrongnya beda kalau tukang kendang ya. Ya, Bu. Kendangnya ditabuh, kemudian keperimen, entek dite kayak iya. Entek dite. Saya pas puasa, Bu, saya itu puasa Daud. Ibu-ibu ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu bilang anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Masuk posting. Nah. Kayak nangkapnya pinter temen mantan copet ya. Gus. HP. Apa? Meja. Belangkon. Kamu menghina sekali minta belangkon. Belangkon saya kemarin yang sudah saya pakai 5 tahun, saya lelang untuk NO di Lampung laku 900 juta. Kok mau jaluk matanya? Ya yang minta belangkon tak kasih jeruknya. Apa? Tongkat.
Kacamata kenapa? Dibuka. Saya buka kacamata janda pingsan tahu. Artinya apa? Kembali ke soal Islam tadi. Yang namanya orang Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cukup selesai. Kan begitu. Nah, tapi untuk jadi orang beriman, antuk minu billah, harus beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Lah, persoalannya adalah banyak orang yang KTP-nya Islam tetapi hatinya belum memiliki iman. Maka saya bilang, kalau garam itu pasti asin,